Yo halo, kali ini ada handphone Sultan yang udah dirilis duluan sebelum ada handphone flagship dari Android ataupun iPhone. Pokoknya nih handphone udah termasuk mahal banget lah di zamannya. Oke, nggak usah makin banyak basa-basinya karena udah penasaran, mending langsung aja di unplastik. Nah, di plastik yang pertama ini ada unit handphonenya, tapi ditaruh dulu. Terus plastik yang kedua ini isinya kartu memori yang berjenis MMC atau Multimedia Card dengan kapasitas 128 MB. Kalau sekarang emang kecil, tapi dulu ini udah lumayan ya. Dan ini dapat baterainya Nokia BP5L dengan kapasitas 1500 mAh. Kayaknya ini ori ya, dan kelihatannya sih masih perawan, belum hamil. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja yang saya dapat dari unit handphone Sultan yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Oke, udah ketebak lah ya dari baterainya tadi. Jadi ini adalah handphone dari Nokia dengan tipe 9500 komunikator. Yap, ini adalah seri flagship bisnisnya dari Nokia. Dan menurut saya, handphone ini masih kental ngebawa ciri khas dari seri komunikator. Nah, untuk kondisi handphonenya ini bekas, saya beli lewat toko Pak Edi, dapat harga 200 ribuan. Kalau lihat dari fisiknya sih masih oke lah. Di bagian depannya ini ada layar 1 inch, terus di atasnya ada tulisan Nokia, earpiece, dan tombol power. Kalau di bawahnya ada keypad alphanumeric. Terus di bagian sisi bawahnya ini ada pop port, mikrofon, dan lubang charger. Di sisi kirinya ada semacam engselnya gitu, di sisi atas ada lubang speakernya, dan di sisi kanannya ini ada yang bisa kita buka. Tapi nanti lihat dulu nih yang belakangnya. Di sini ada kamera VGA dan tulisan Nokia. Back covernya ini masih bisa dibuka ya. Di dalam sini ada slot mini SIM dan slot untuk kartu memorinya. Terus ada keterangannya gitu, Nokia model 9500, tipe RA-2. Ada nomor postalnya juga nih, kayaknya barang resmi Indonesia ya, dan masih segel-segel gitu. Kemungkinan ini belum pernah dibongkar. Gokil juga sih kalau bener. Nah lanjut, kalau kita buka dari sisi kanannya ini, tampilannya bakalan kayak gini. Baru deh kelihatan lebih canggih ya, nggak kayak handphone gede mirip batu bata gitu. Jadi di sini ada layar lagi yang lebih besar, ukurannya 4,5 inch. Terus atasnya ada tulisan Nokia, samping kanannya ini ada 4 tombol komen, dan di sini juga ada keypad yang udah full QWERTY, lengkap beserta tombol-tombol shortcut-nya. By the way, ini dimensi handphonenya emang gede, tebel, dan berat ya. Lumayan lah kalau buat nimpuk orang. Cuma sayang di layar depannya ini udah kelihatan mengkerut. Faktor usia sih. Maklum lah, udah 20 tahun nih handphone umurnya. Tapi semoga aja yang lainnya aman ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 9500 komunikator. Oke, sebut aja kita cobain yang model luarnya dulu nih. Nah, layar depannya ini walaupun mengkerut masih lumayan kelihatan lah. Jadi di sini tuh tampilannya kayak handphone Nokia yang biasa, yang murah gitu. Walaupun udah berwarna, tapi emang nggak ada yang spesial gitulah. Model menunya ini satu-satu, ikonnya besar, ada animasinya gitu. Dan di sini paling bisanya buat teleponan atau SMS. Cuma sayangnya unit yang saya dapat ini sinyalnya nggak muncul. Kemungkinan emang emailnya nggak kedaftar. Terus di sini juga ada profilnya gitu, buat sesuaikan ringtone dan lain-lain. Untuk pengaturannya juga di sini basic banget ya, nggak banyak yang bisa diatur. Walaupun sebenarnya handphone ini tuh banyak fiturnya, tapi kalau pakai model luarnya kayak gini masih terbatas. Nah, salah satu keunggulannya kalau posisi model luar kayak gini, kita bisa akses kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Nokia 9500 komunikator. Nah, kalian gimana nih untuk hasil rekaman video ini? Oke, lanjut. Kita bahas mode dalamnya atau posisi ketika dibuka. Jadi, tampilan awalnya ini disebut dash.
dia langsung munculin menu-menunya. Ada yang langsung aplikasi maupun dikelompokkan lagi ke dalam folder. Ketika dibuka kayak gini, otomatis layar di luarnya tadi mati dan nggak bisa dioperasikan. Terus apa yang dilakukan di mode luarnya tadi itu nggak bisa langsung lanjut ketika pakai mode dalam kayak gini, kecuali emang disimpan dulu progres aktivitasnya. Kalau menurut saya, ini emang kayak menjalankan dua sistem ya. Jadi bener-bener beda tuh antara yang mode luar dan mode dalam ini. Tapi dengan hardware atau memori yang sama. Terus untuk posisi engselnya ini bisa bebas, dan maksimalnya itu bisa dibuka sekitar 135 derajat. By the way, engselnya ini udah agak-agak bunyi kayak pintu yang udah tua ya. Nah, di mode dalamnya ini, untuk navigasinya tetap cuma bisa pakai tombol, karena layarnya ini belum touchscreen. Untuk tombol-tombol komennya ini biasanya beda fungsi, sesuai sama aplikasi yang lagi digunakan. By the way, untuk tombol yang bagian dalamnya ini empuk banget, tapi kalau tombol yang di luarnya itu kliki dan agak keras sih sebenarnya. Waduh, ini masih ada SMS dari nomor-nomor orang sebelumnya lagi. Gak dihapusin ya? Bahaya padahal. Fitur-fiturnya kalau dibuka kayak gini emang lebih banyak ya. Bisa lakuin hampir semua kegiatan yang ada pas di posisi ketutup atau mode luarnya, kecuali kamera. Nah, di sini ada Office. Jadi aplikasi-aplikasi untuk produktivitas macam ngetik-ngetik, pengelola angka, sampai buat presentasi itu ada. Mantep ya. Walaupun pasti ada keterbatasannya. Tapi udah keren lah waktu itu. Orang yang sibuk suka keluar-keluar masih bisa kerja tipis-tipis. Terus di sini juga udah ada file manager buat pengelola filenya. Walaupun fitur-fiturnya masih belum lengkap sih kalau menurut saya. Apaan nih? Ada folder mantap-mantap. Waduh, ternyata dapat banyak bonus 3GP yang bahaya nih. Hadeh. Ditonton nggak ya? Oke, lanjut. Jadi memang handphone ini kalau posisi dibuka, untuk fitur multimedianya itu bisa buat nonton video yang tadi, terus bisa buat lihat-lihat gambar, rekam audio, maupun dengerin musik MP3. Kalau untuk suara speakernya oke, tapi kalau saya rasa belum lebih bagus kayak Nokia 7710 yang masih seangkatan sama handphone ini. Untuk fitur lainnya, handphone ini ada Bluetooth, ada infrarednya juga buat transfer data yang ditempel-tempel gitu. Bisa jadi modem juga, karena handphone ini udah mendukung internet, dan browsernya juga didukung sama Opera Mini. Terus dia masih pakai data yang berjalan di 2G, tapi udah ada Wi-Fi-nya. Ya, jadi Nokia 9500 komunikator ini merupakan handphone Nokia pertama yang punya fitur Wi-Fi. Jadi lumayan bersejarah nih. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2004 atau 20 tahun lalu dengan harga yang fantastis waktu itu, mencapai sekitar 14 jutaan rupiah. Wow, dan memang yang punya itu biasanya orang yang bener-bener kaya waktu zamannya handphone ini dirilis ya. Kalau punyanya pas udah lama rilis mah, ya udah biasa, karena harganya udah turun. Apalagi keluar seri komunikator terbarunya, macam S90. Di handphone ini, kita udah bisa nambahin atau install aplikasi dari pihak ketiga, entah itu berbasis Java atau Symbian. Ya, jadi handphone ini menggunakan sistem operasi Symbian S80 V2. Chipsetnya pakai T-OMAP 1510 dengan clock speed 150 MHz. Basisnya ARM 925T, memori internalnya 80 MB, resolusi layar luarnya 128 x 128 pixel, sedangkan layar dalamnya 640 x 200 pixel. Spek segitu pas dulu udah oke dengan dukungan fitur-fiturnya juga. Tapi kalau misalnya dirasain sekarang ini ya berasa banget lemotnya. Kayak buat akses foldernya aja itu lama, kadang macet-macet. Terus buat buka aplikasi bawaannya juga butuh mikir yang cukup lama. Tapi ya namanya juga teknologi 20 tahun lalu, jadi harap maklum. Oh iya, buat main game cuma bisa dilakuin pas di posisi buka kayak gini aja, pakai layar lebarnya ini. Tapi nggak semua game bisa. Selain harus cari game yang emang support sama versi OS-nya, ukuran layarnya ini belum lazim juga buat dulu. Jadi ada yang tampilannya itu cuma kecil atau sampai nggak bisa dibuka.
Kecuali emang aplikasi atau gamenya itu udah didesain khusus untuk seri komunikator seperti ini. Nokia 9500 komunikator memang benar-benar handphone yang canggih pada masanya, di mana dalam satu handphone punya dua mode yang berbeda. Bisa dipakai simple kayak handphone-handphone biasa, dan kalau dibuka bisa jadi smartphone yang punya kemampuan canggih layaknya laptop mini. Ya lumayan lah bisa icipin handphone Sultan walaupun setelah 20 tahun perilisannya. Dan harganya juga sekarang udah turun banget. Oke, jadi itulah handphone para sultan di zamannya, yaitu Nokia 9500 komunikator. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.